baik tentara dan polisi dan rakyat, terlibat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Kemerdekaan ini adalah merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah karunia yang patut kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat dari kemerdekaan ini? Nikmat dari kemerdekaan ini adalah kita tetap menjaga rasa kesatuan dan persatuan. Merdeka! 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 Daging habis. Ya? Haji dah. Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Para pejuang kita, founding father, pendiri dari negara ini, mengatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa dengan menggunakan kalimat dengan rahmat, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kemerdekaan ini adalah merupakan rahmat bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita syukurin nikmat kemerdekaan. Baik, kita akan merefleksi bagaimana kemerdekaan yang sudah ke-75 tahun ini, ya. Kita hidup barangkali di Republik ini dari usia kita ada yang 30 tahun, 35 tahun, 37 tahun. Ah, lapar. Makan apa? Ini Fahri nih. Habis sedang syuting ini. Sedang syuting kemerdekaan. Ini Fahri nih baru bangun tidur. Enggak upacara? Enggak. Kenapa? Enggak sekolah? Sekolah ya. Oke. Baik. Nah, bincang-bincang tentang masalah kemerdekaan, sahabat sekalian. Ya. Jadi kita refleksi 75 tahun kemerdekaan dan lebih kurang ya 6 tahun lebih ya masa pemerintahan Pak Jokowi juga. Jadi ini terkait pertama adalah masalah logo kemarin ya, logo yang ya ramai diperbincangkan di kanal sosial media. Ya, pertama Agi menyampaikan perbedaan ya pandangan persepsi masalah logo itu ada gambar salibnya begitu kan, sampai Agi pun dibully oleh para buzzer yang menurut buzzer ya. Nah, pertama logo kemerdekaan ini memiliki arti yang menurut yang dibuat oleh sekretariat ya negara Setnek. Yang pertama yang bulat yang ada kotaknya itu fokus, bermakna fokus ya. Kemudian yang ada garis-garis miring itu ada kemajuan. Kemudian seperti bulan itu adalah global. Kemudian yang garis-garis itu ternyata merata. Nah, ini merata, menarik ya. Kemudian ada persegi, di tengahnya juga persegi, itu menyimpulkan lambang kekokohan, kokoh. Kemudian progres, nah, progresif. Kemudian efisien, nah, banyak nih maknanya. Kemudian gambar rantai itu ternyata simbolnya ada artinya gotong royong. Dan ada seperti gelombang-gelombang itu menyimpulkan lambang maritim, karena kita negara-negara maritim. Dan gotong royong ya, nilai jati diri bangsa Indonesia itu adalah semangat kegotong royongan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang simbol dari negara ini yang terakhir adalah tentang simbolnya berkembang, karena negara kita negara berkembang ya. Ini dirilis dari sindonews.com ya. Jadi yang menjadi polemik itu memang adalah simbol ini dianggap sebagai salib ya, karena memang menyerupai salib. Belum. Di dalam kandang. Logo ini memang sungguh luar biasa, bisa menjadi sebuah polemik, perdebatan publik itu biasa ya. Karena ini sebuah persepsi. Karena memang ya logo ini memang kalau sekilas kita lihat ya seperti ya salib ya, menggambarkan. Kenapa nggak dibuat ya lebih elegan begitu menurut saya ya. Ini kenapa harus seperti gambar ini ya, ada petak seperti memang seperti salib tambah gitu. Kenapa nggak seperti ini ya gambar ini? Kan baik gitu kan. Oke, jadi itu terkait masalah logo ya, logo harusnya menjadi sebuah pemersatu bangsa ya, menjadi sebuah pemersatu bangsa Indonesia ini ya. Ini malah menjadi sebuah polemik begitu kan. Nah, ini kan hal yang tidak kita inginkan sebenarnya, apalagi dikomentari oleh para tokoh-tokoh, Agim, ada Ustadz Tengku Zulkarnain dan sebagainya gitu. Nah, ini harusnya menjadi
perhatian pemerintah sebelum melaunchingkan sebuah logo, apakah tidak ada kajian-kajian terlebih dahulu ya dari segi aspek estetika ya. Kan ini logo ini terkait dengan masalah simbol negara, simbol ya persatuan kita ya, yang mewakilkan representasi dari rakyat Indonesia itu sendiri. Jangan ada seolah-olah ingin memonopoli sebuah simbol-simbol ya agama tertentu barangkali ya. Nah ini kan yang hal yang bisa menimbulkan ya sebuah polemik di publik begitu kan, bermacam persepsi ya di publik ya, jadi kegaduhan ya, seperti kegaduhan lah sebenarnya. Nah ini kita tidak harapkan hal terjadi lagi seperti ini.